sambil ngabuburit, kita sambil ngobrol-ngobrol diskusi dengan para narasumber kita yang pastinya hebat-hebat nih. Nah, saya mau menyapa dulu, kita punya beberapa narasumber, ada 3 narasumber. Yang pertama, saya mau menyapa Mas Barli. Nih, Mas Barli adalah seorang sinematografer yang saat ini sedang dalam tahap membuat sebuah film dokumenter ya, Mas Barli. Iya, benar, Mbak. Nah, Mas Barli ini sudah memulai karirnya sebagai sinematografer sejak dan video dan fotografer sejak tahun 1991. Jadi saya nggak bisa menyebutkan nih working experience-nya Mas Barli banyak banget, ada 10 lembar yang mungkin nggak bisa saya sebutkan satu-satu. Intinya Mas Barli ini sudah lama berkarir di dunia film ya Mas Barli. Alhamdulillah Kayaknya nggak baru. cukup 1 jam nih Mas kalau disebutin satu-satu. Alhamdulillah baru, Mbak, baru 25 tahun. Baru 25 tahun. Oke, halo Mas Barli. Iya, Mbak. Iya, Halo Mas semuanya. Barli lagi stay di mana nih, Mas? Di rumah saya lagi di rumah. Baru aja nyampe tadi. Oke, sekarang di narasumber kedua kami ada Mas Danang Brahmana, salah satu relawan nutrisi garda terdepan, komunitas relawan bentukan mahasiswa Fakultas Kedokteran UI tahun angkatan 2015, di mana bantuan ini berupa nutrisi untuk para tenaga medis seperti makanan, vitamin, dan susu ya, Mas Danang. Halo, Mas Danang. Mas Danang suaranya nggak ada nih. Belum kedengeran, mungkin tadi udah ini belum ya? Pas join-nya. Join tadi sudah bisa kok. Mas Barli atau Dr. Yusuf bisa dengar suara Mas Danang? Nggak bisa. Nggak bisa. Nggak bisa. Mungkin Mas Danang boleh live dulu atau nanti join lagi? Masih belum ada. Apa suaranya speakernya rusak? Es. Nah, itu dia. Sudah. Oh ya, oke, udah ada. Sip. Ya, halo Mas Danang. Ya, halo Mbak. Mohon Ya. maaf. Oke. Sedikit. Nggak apa-apa. Terdengar suara saya, Mbak ya? Sudah terdengar Mas Danang. Nah, yang terakhir untuk narasumber kita ada Dr. Muhammad Yusuf, SPOG, dokter spesialis obstetri dan ginekologi atau spesialis kandungan yang berpraktik di Rumah Sakit Hermina Grand Wisata Bekasi, Rumah Sakit Permata Bunda Bekasi, dan Rumah Sakit Pusat Kanker Damai Jakarta. Yang saat ini juga sedang menangani pasien-pasien COVID ya, dokter. Halo, dokter. Halo, mungkin saya koreksi, bukan Rumah Sakit Permata boleh, Bunda. boleh. Mungkin Rumah Sakit Mitra Kelapa Gading, ya. Oh iya, mohon maaf dokter, berarti salah data ya dok ya. Baik, sebelum saya mulai proses diskusi, jadi hari ini saya hanya sebagai pematik diskusi aja. Saya mau update dulu nih masing-masing kondisi di rumah-rumahnya dokter, rumahnya Mas Danang, rumahnya Mas Barli, gimana kondisi terupdate sekarang nih? Mungkin boleh dari Mas Barli dulu. Kondisi rumah sih alhamdulillah ya. Semenjak karena kompleks saya ini hampir 200 meter ya, kurang lebih itu dari kasus yang 001 sama kasus 002. Jadi Pak RW, Pak RT-nya sudah aktif untuk keluarganya, terus ke para security, membangun mitigasi bencana, kita membangun mitigasi bencana ya. Terus saya dibantukan juga untuk di RT, untuk biarpun nggak pernah pulang ya, cuma dibantukan di RT untuk sebagai koordinator COVID di RT. Nah, sebenarnya di tempat saya sih alhamdulillah ya, di kompleks saya ini yang hampir rata-rata hampir rumahnya hampir 250 rumah itu belum tidak ada yang ODP atau PDP ya, selama ini ya. Di situ. Aman ya Mas Barli. Gimana alhamdulillah, kalau di rumah? Aman. Oh, alhamdulillah. Gimana kalau di tempat Dokter Yusuf? Ini tempat saya ini menarik nih. Jadi begini, tempat saya itu kan kita tinggal di klaster ya. Di klaster itu ada sekitar kurang lebih hampir 100 rumah. Nah, itu kasus pertama yang ada di Bekasi itu dari klaster saya. Jadi kan di Jawa Barat itu kan ada tiga klaster utama yang menjadi pusat penyebaran COVID-19 ini. Yang pertama adalah
seminar masyarakat tanpa riba yang ada di Bogor, kemudian seminar gereja di daerah Puncak, dan satu lagi di daerah Lembang. Nah, kebetulan di klaster saya itu dari anggota yang ada di seminar masyarakat tanpa riba yang ada di Bogor. Nah, apa yang kami lakukan ketika pertama sekali tetangga kami, kebetulan yang sakit ini adalah Pak RT-nya langsung, Pak RW-nya langsung yang sakit. Kami langsung buat satu sistem gugus tugas. Jadi kita langsung saat itu juga langsung melakukan tracing individu-individu yang melakukan kontak dengan Pak RT atau Pak RW tadi. Yang kita dapatkan akhirnya ada sekitar 50 orang. Dan kita harapkan 50 orang ini kita beritahu person to person bahwa mereka harus melakukan isolasi mandiri. Dan alhamdulillah bahwa lingkungan ini adalah lingkungan yang sangat guyup. Jadi apapun yang kita lakukan, semua warga yang ada di sini itu ikut patuh gitu. Jadi mereka mengikuti instruksi, karena kebetulan saya adalah dokter di lingkungan ini, jadi mereka itu lebih relatif mudah menerima approach dari kita gitu. Jadi alhamdulillah di sana. Kemudian satu lagi yang saya puji tetangga saya di sini ya, warga di sini. Kenapa? Kita itu sangat guyup. Akhirnya keluarga si pasien tadi itu diisolasi, tidak boleh keluar rumah selama hampir kurang lebih 1 bulan totally. Kenapa? Karena kita melakukan saat itu kita belum pernah melakukan rapid, sehingga semua kita istilah kita kurung lah di dalam rumah. Namun apa yang mereka butuhkan kita provide, dan kita provide itu dalam semangat gotong royong gitu. Jadi dengan kondisi seperti itu tidak ada pengucilan pasien, tidak ada pengucilan pasien COVID, dan mereka juga lebih mudah karena kita buat satu communication group dari WA group yang kita buat dengan orang-orang yang terisolasi tadi, sehingga mereka akan lapor update setiap hari suhu tubuh mereka, keluhan mereka apa gitu ya. Kemudian kebutuhan-kebutuhan mereka juga apa. Setiap pagi kita akan penuhi kebutuhan-kebutuhan mereka. Jadi alhamdulillah sampai kurang lebih hari ini dari total yang penyebaran tadi itu 4 orang, ya kan? 4 orang, 2 pasang suami istri. Alhamdulillah dari situ tidak ada penyebaran tambahan gitu. Jadi sampai hari ini sudah negatif semuanya. Sudah sembuh ya, Dok ya? Sudah sembuh semuanya. Baik, terima kasih dokter. Saya ke Mas Danang dulu. Mas Danang gimana? Iya Mbak, sebenarnya untuk daerah rumah sih alhamdulillah aman ya Mbak ya. Saya jarang di rumah juga karena ikut kegiatan relawan nutrisi garda terdepan ini, mungkin lebih taunya update di Jakarta Mbak. Jadi kita ada kantor di sana, ada ya rumah untuk koordinasi untuk taruh barang gitu, untuk barang-barang yang disalurkan. Nah di daerah sana di yang di atas ini itu lumayan banyak sih Mbak yang ODP, yang di ODP juga yang dijemput ambulan untuk ke rumah sakit rujukan. Di daerah sana lumayan penerapan PSBB-nya benar-benar diterapkan karena ya daerah situ memang zona merah gitu Mbak. Oke, Mas Danang. Jadi orang Bogor lebih update Jakarta ya Mas Danang. Mas Danang mungkin ada headset yang lain, kayaknya suaranya kecil banget dan dia kresek-kresek gitu Mas Danang. Oh ya, sebentar saya ganti sebentar Mbak. Boleh. Nah, sambil menunggu Mas Danang, saya ingatkan kepada para partisipan ya, kita ada diskusi tanya jawab nanti di akhir diskusi ini, ada tanya jawab, jadi teman-teman boleh stay terus, ikutin alur diskusi kita. Nah, nanti ketika ada yang mau tanya, boleh diklik raise hand-nya atau di chat ya. Nah, sekarang kita mulai diskusi tanya jawabnya. Pertama saya mau ke Mas Barli nih. Mas Barli, sebenarnya apa sih yang membuat Mas Barli tertarik mendokumentasikan kejadian COVID-19 ini, Mas Barli? Meskipun pasti Mas Barli tahu ya resikonya itu banyak banget. Iya sih Mbak, cuma ya tadinya sih awalnya saya itu kepengen daftar sebagai relawan yang ada di BUMN. Pernah kan lihat ada webnya pasti ya? Ya. Begitu saya klik, saya kepengen di pemulusaran, di urusan jenazah. Tadinya pengennya, tapi begitu saya lihat umurnya nggak nyampe. Kelebihan Mbak.
Maksimal kan 35. Saya sudah 48 tahun. Kelebihan umur ya Mas ya? Iya, jadi kelebihan umur. Di situ terus saya ketemu ada beberapa teman yang sebenarnya permasalahannya sama. Jadi kegundahannya sama seperti saya. Ini kan momen dunia. Belum tentu 100 atau 200 tahun lagi ada seperti momen seperti ini. Ya mungkin terakhir, mungkin Dokter Yusuf lebih tahu ya sejarahnya terakhir itu flu Spanyol ya dok ya? Ya. Nah, 1918. 1918. Belum tentu itu ada seperti, karena ini kan seluruh dunia, bukan Indonesia aja. Terus ini suatu cerita yang menarik. Jadi akhirnya kita bertiga bikin konsep. Sebenarnya sih konsepnya sederhana. Orang Indonesia itu tidak bisa lepas sama silaturahmi. Sebenarnya sederhana aja. Kenapa akhirnya pemerintah tidak menerapkan social distancing tapi fisik? Karena kata sosial itu membuat orang Indonesia alergi. Karena membatasi sosial dia dengan keluarganya. Akhirnya kita sebelum apply ke Wisma Atlet dan diterima di sana, kita bikin cerita-cerita di jalanan dulu tentang supir Gojek, tentang sapi jalanan. Sebenarnya kepengen mendengar cerita mereka sih. Sebenarnya mereka hampir rata-rata kangen dengan kumpul-kumpul. Orang Indonesia itu kan senang kumpul. Kayak sekarang aja kalau sebenarnya PSBB itu kalau di Depok, kalau jam 4 habis ini nih, habis asar sampai maghrib itu tidak berlaku karena pada jalan-jalan nyari takjil. Tetap ramai Sama ya, kan? Mas? Ya tetap ramai kan? Ya kayak gitu. Mereka lebih orang Indonesia itu lebih senang kumpul. Dia tidak bisa ketemu keluarganya, dia tidak bisa ngopi-ngopi atau ngobrol kongko dengan teman-temannya gitu. Tadi ceritanya lebih sederhana ke situ sebenarnya. Akhirnya apalagi kita diterima di Wisma Atlet, kita mengcover semua cerita-cerita di sana, tapi idenya tetap sama. Masalah rindu dengan sebelum ada COVID. Dulu dokter pernah punya keluarga, punya dokter-dokter, punya para teman-teman para medis, punya keluarga, punya teman yang biasa kumpul. Sama ini hanya via WA atau online. Seperti kita ini kan akhirnya jadi budaya baru kan. Ya. Adanya Zoom ini teknologi dan budaya baru yang sebenarnya yang pertama-tama kita pakai aja mungkin kikuk. Yeah. Awal-awal kan kita pertama kali kan meeting begini pasti kikuk, lama-lama udah ini jadi budaya baru. Seperti itu sih Mbak sebenarnya idenya tadinya. Akhirnya berkembang dan hampir 2 bulan lebih sih ini film ini. Dan belum selesai sebenarnya. Karena kepengen sampai COVID ini selesai, film itu juga sebenarnya kalau dokumenter kan nggak ada kata selesai. Karena harus melanjutkan hidup kan. Gitu. Oke, siap Mas Barli. Jadi memang awalnya kayak ini tuh menjadi sebuah momen atau fenomena yang tidak mungkin, bukan tidak mungkin sih, tapi fenomena yang jarang-jarang terjadi ya Mas Barli. Jadi harus didokumentasikan supaya juga bisa jadi pembelajaran untuk berikutnya. Tapi Mas Barli, saya mau tahu nih, gimana ceritanya bisa masuk ke Wisma Atlet? Karena kan setahu saya itu kan daerah isolasi ya Mas Barli. Lalu tidak mudah untuk bisa langsung berdekatan dengan pasien ataupun dengan para dokter di sana gitu, Mas Barli. Jadi saya punya kolega-kolega yang mau mengurusi termasuk dana dan fasilitas kemana aja. Saya hanya butuh, saya all access. Karena cerita ini nggak mungkin saya bikin di luar aja. Saya harus saya ke tempat-tempat yang epicentrum. Biarpun nanti di dalam kita nggak bisa masuk ke yang zona merah, ya kan? Nggak boleh sembarangan lah. Tapi kita harus ke tempat epicentrum yang ke tempat isolasi, ke rumah sakit persahabatan, rumah sakit yang rujukannya dari Wisma Atlet. Sebenarnya nggak mudah. Hampir ya 15 hari kita begitu kita udah start syuting ya, hampir 15 hari baru itu kita dapat akses itu. Teman-teman sih yang ada namanya Mbak Ai ya namanya itu yang mengurusi semua, dia akhirnya dapat kepercayaan dari BUMN karena BUMN ini yang
yang pertama kali mengelola gedung Wisma Atlet menjadi rumah sakit isolasi kan, rumah sakit darurat kan. Dari situ kita baru bisa masuk sih Mbak. Awalnya sih seperti itu. Sebenarnya tapi di Wisma Atlet kita nggak bisa masuk ke zona merah ya, karena kan itu ada zona merah, kuning, sama hijau. Kita hanya sampai ke zona kuning. Kita kalau mau masuk ke sana paling nggak kita harus isolasi 14 hari. Cuma kegelisahan teman-teman kita kan cuma bertiga. Kalau salah satu masuk berarti pincang nanti kalau kita bikin film. Akhirnya ada berapa teman paramedik di sana, dokter, dan itu kita titip kamera. Satu pakai GoPro lah, pakai bagus. Akhirnya kita mau dapat. Kita kan di sana nggak perlu ada wawancara PDP atau nggak perlu. Yang penting itu ada suasananya aja. Ceritanya kita sebenarnya sih di luar wismanya itu, karena masyarakatnya kalau kita. Itu aja sih. Berarti dibantu tim dari di sana juga ya, tim rumah sakit ya Mas Barli? Iya, dari TNI, segala teman-teman TNI sana juga. Karena yang megang sana kan TNI sekarang kan. Oke, Mas Barli tahan dulu, saya mau ke narasumber yang selanjutnya nih, ada Mas Danang. Mas Danang, ya, Mas Danang boleh nggak sih diceritain gimana nih bisa terbentuknya nutrisi garda terdepan nih, Mas Danang? Iya Mbak, tadi udah dijelasin sedikit ya, bahwa gerakan kami ini memberikan nutrisi untuk dokter di rumah sakit, memberikan makanan bergizi seimbang, susu, dan vitamin. Ini awalnya dilatar belakangi oleh kami mahasiswa kedokteran ngerasa sendiri gitu, gimana capeknya jaga, apalagi dokter-dokter yang jaga saat itu, kalau jaga di IGD itu capek. Mungkin Dokter Yusuf juga bisa lebih relate lagi nanti ceritainnya gimana. Apalagi ditambah dengan adanya wabah ini, otomatis pasien makin banyak, kebutuhan energi juga pasti meningkat. Apalagi harus ditambah dengan APD lengkap. Jadi kan pasti tenaga medis tuh capek banget gitu. Dengan tekanan yang begitu besar, khawatirnya imunitas mereka juga menurun. Jadi kami sebagai mahasiswa kedokteran yang sedang belajar di rumah aja gitu, nggak langsung ketemu pasien sekarang, coba ikut membantu dengan memberikan donasi berupa nutrisi untuk memenuhi kebutuhan tenaga medis. Itu sih Mbak awalnya. Oke. Jadi karena background-nya juga dari kedokteran ya Mas Danang ya. Iya. Terus melihat perjuangan teman-teman di garda terdepan ini yang butuh juga dipedulikan gitu kan ya Mas Danang. Oke, terima kasih. Saya mau ke Dokter Yusuf, mohon maaf. Nah, dokter gimana nih melihat teman-teman dari ada Mas Danang dari Nutrisi Garda Terdepan dan ada Mas Barli yang sedang membuat dokumenter untuk film COVID-19 ini. Nah, menurut Dokter Yusuf ini sendiri tanggapannya gimana nih? Apakah adanya teman-teman relawan ini nanti justru ada efek sampingnya ke mereka sendiri gitu Mas, jadi apakah nanti akan terjangkit COVID-19 juga, atau dengan Mas Barli sendiri yang resiko-resikonya banyak juga gitu kan, nggak tahu bersentuhan dan ketemu dengan siapa aja, gimana nih Mas Dokter Yusuf? Gini, makasih Mbak Ria. Saya ucapkan selamat buat Mas Barli dan Mas Danang. Terima kasih gitu ya. Ini luar biasa, ini semangatnya dari dua latar belakang profesi yang luar biasa. Di satu sisi Mas Barli ingin menjadikan momen pandemik ini menjadi satu sejarah yang tidak boleh kita lupakan ke depannya gitu ya. Bagaimana cara kita, baik itu pemimpinnya, society-nya dalam berlaku di era pandemik ini dengan melakukan dokumentasi film dokumenter. Terima kasih Mbak Barli dan tim. Kemudian Mas Danang juga terima kasih banget ini atas caring-nya terhadap teman-teman medis yang ada di garda terdepan. Memang benar sekali seperti apa yang disampaikan Mas Danang. Kadang kalau misalkan kita lihat ya, teman-teman yang ada di emergency room saat ini, mereka itu semacam tidak bisa ada kepastian kapan pasien itu akan redup gitu.
Jadi dengan situasi seperti itu banyak hal yang bisa muncul. Stresor yang luar biasa tinggi. Kalau misalkan stresor itu tidak dikelola, bahkan pada beberapa kasus di luar negeri kita lihat ada perawat yang sampai bunuh diri gitu kan ya. Karena memang tidak bisa mengelola beban psikologis tadi, karena pasien itu tidak pernah berhenti. Kalau misalkan saya pernah dalam proses pendidikan terdulu, kebetulan saya dokter obgyn, jadi pasien hamil itu datang setiap saat itu kita itu udah luar biasa terbebani gitu. Karena bebannya adalah pertama adalah menyelamatkan ibu dan menyelamatkan bayi. Nah, kondisi saat ini bagaimana bebannya menyelamatkan pasien dan menyelamatkan diri sendiri gitu. Kan dua hal yang sama-sama harus dikerjakan gini. Tidak ada prioritas satu di atas yang lainnya, tapi dua-dua adalah prioritas gitu. Nah, kemudian terkait masalah bagaimana caranya biar tidak terpapar gitu. Saya kira Mas Barli sudah mendapatkan himbauan dari rumah sakit darurat Wisma Atlet bagaimana caranya, area mana yang bisa masuk, area mana yang hijau, biru sama merah gitu kan. Sehingga dengan mengetahui area-area ini tadi, potensi untuk terpapar juga akan sangat kecil gitu. Kemudian juga teman-teman dari Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia, Mas Danang dan teman-teman mungkin ketika memberikan bantuan tersebut, mekanisme yang digunakan mungkin bukan datang langsung gitu ya. Jadi mungkin delivery service gitu. Itu tadi, karena untuk zaman-zaman seperti ini kita memang diharapkan untuk menjauhi IGD rumah sakit gitu. Karena IGD rumah sakit ini adalah tempat yang pertama kali dituju oleh pasien-pasien yang punya keluhan COVID gitu. Artinya kalau kita tidak punya keperluan, sebaiknya hindarin area rumah sakit terutama IGD-nya. Begitu Mbak Ria. Oke, terima kasih dokter atas tanggapannya. Saya mau kembali ke Mas Danang dulu nih, Mas Danang. Karena menarik sekali ya, sekarang kan memang kita lagi butuh banyak relawan, bukan hanya dari tenaga medis saja yang harus bergerak untuk memerangi pandemi ini kan. Nah, Setuju, Mbak. gimana sih nih Mas Danang cara untuk mendapatkan bantuan-bantuan yang akan disumbangkan untuk teman-teman tenaga medis ini nih Mas Danang? Dan kemana aja targetnya, rumah sakit mana aja? Iya Mbak, untuk menggalang relawan pertama ya. Jadi kita mulai dari orang-orang terdekat dulu, dari mahasiswa FKUI dulu. Jadi kita bentuk gerakan di bawah kegiatan sosial di bawah naungan FKUI dari BEM-nya, terus kita galang donasi, terus juga coba cari sponsor ya. Salah satunya mungkin dengan korporasi atau UMKM. Nah, dari situ udah mulai kebentuk, kita udah punya nama, udah bisa bergerak. Nah, dari situ baru mulai tuh. Sama satu lagi, influencer sosial media juga, Mbak. Ini sangat berperan juga. Jadi, dengan disebarkan ke sosial media tuh, orang-orang semakin mengetahui keberadaan adanya bentuk gerakan-gerakan untuk donasi ini ke tenaga medis yang membutuhkan. Dari situ, baru tuh semakin terkenal, terus udah mulai gerakannya. Jadi orang-orang makin gabung, bukan dari FKUI aja, relawan-relawan yang bekerja, yang mahasiswa lain juga, selain dari Fakultas Kedokteran juga ikut membantu. Makin lama makin berkembang, akhirnya kita bisa buka beberapa cabang juga di kota lain dengan konsep yang sama. Gitu Mbak. Jadi alhamdulillah bisa memberikan dampak yang lebih luas lagi. Selain di daerah Jakarta aja, bisa di beberapa kota, mungkin saat ini setahu saya udah 12 kota, Mbak. Gitu. Terus untuk pemilihan rumah sakitnya, jadi kita ada scoring tersendiri, kita membuat mekanisme triase, pemberian ini diberikan kemana aja. Pertama dinilai dari status rumah sakitnya, Mbak. Rumah sakit yang menjadi rujukan COVID-19 itu diberikan, lalu rumah sakit yang bukan rujukan tapi merawat juga pasien COVID-19, kemudian kita nilai juga jumlah pasien
yang dirawat di rumah sakit tersebut kira-kira ada berapa banyak gitu. Kalau misalnya yang tadi bukan rujukan, tapi dia merawat tuh ada berapa banyak pasien yang dirawat di rumah sakit tersebut. Terus disesuaikan juga sama kebutuhan rumah sakit. Kalau misalnya mereka butuhnya diberikan makanan, susu dan vitamin, kita akan coba berikan semua. Kalau misalnya ada yang butuhnya sesuai permintaan dari bagian gizinya, kita akan sesuaikan juga. Kira-kira begitu, Mbak. Oke, terima kasih Mas Danang. Jadi dari Depok menuju ke 12 kota ya sekarang Mas Danang. Luar biasa sekali. Mas Danang, kalau boleh tahu apakah hanya berbentuk nutrisi saja bantuannya? Misalkan salah satu yang ikut turut menyumbangkan itu ada Yayasan Media Group kan ya Mas Danang? Kira-kira apa aja yang bisa disumbangkan oleh yayasan ini? Apakah hanya nutrisi aja ataukah mungkin bisa bantuan lainnya? Sebenarnya bantuan donasinya ini bisa tadi berbentuk makanan langsung gitu. Dari perorangan, dari UMKM, dari Yayasan Media Group atau korporasi, perusahaan-perusahaan makanan gitu. Bisa langsung kirimkan makanannya, nanti kita atur distribusinya merata sesuai rumah sakit butuhnya berapa. Bisa juga lewat dana sih Mbak. Jadi dananya kita kelola. Nah, dari dana yang dikumpulkan itu nanti kita anggarkan untuk vendor makanan gitu. Jadi kita beli makanan di vendor makanan yang menyediakan, nanti mereka yang langsung kirim ke rumah sakit. Jadi bentuk donasi yang bisa diberikan selain makanan yang langsung, ya berupa dana juga, Mbak. Oke, terima kasih Mas Danang. Saya mau ke Mas Barli lagi nih. Mas Barli, mungkin ini lebih kepada pengalaman Mas Barli selama mengambil gambar tentang COVID-19 ini. Kira-kira ada nggak sih Mas yang sekiranya dia marah gitu, misalkan pasien yang diambil gambarnya marah, tidak suka, lalu justru tidak boleh mengambil gambar, atau mungkin ada hal-hal kejadian-kejadian yang tidak bisa Mas Barli lupakan selama mengambil tentang COVID-19 ini, Mas? Kalau saya tidak ke pasiennya sih, Mbak. Saya lebih ke apa namanya film kita ini sebenarnya idenya kan masalah silaturahmi di Indonesia ya. Terus emang akhirnya kita apply ke rumah sakit hotel Wisma Atlet itu hanya ambil sebagai buat suasananya aja. Pasiennya kita tidak mau karena saya pikir itu bukan dari salah satu cerita kita. Kita lebih cerita kita dampak COVID ini sampai ke masyarakat. Kalau di luar sih yang kami takutkan sebenarnya di luar. Kalau di Wisma Atlet benar kata Dokter Yusuf tadi, kita selalu didampingi oleh teman-teman kan di sana kan. Oh ini nggak boleh gitu. Tapi kalau kita lagi ambil rata-rata, kita 80% kan hidup kita di luar selama 2 bulan ini. Ke tempat-tempat misalnya ke tempat yang sebenarnya itu udah merah, kayak ada wilayah-wilayah yang wilayah-wilayah yang sebenarnya tidak boleh didatangi. Cuma kita hanya kepengen tahu, hanya kepengen lihat sebenarnya. Ini kan film nggak ada risetnya sebenarnya. Ini riset sekalian syuting. Jadi kita bertiga itu bagi tugas. Ini ada misalnya kita lihat salah satu misalnya berita di Metro. Ini ada karantina mandiri di kelurahan ini, bisa nggak kita datengin? Kita hanya tanya aja dulu. Kalau itu menarik kita ambil. Kalau tidak sih kita gitu. Karena kan kita maklum kita punya film time di sini. Bikin film itu kan ada waktu untuk film time-nya kan, tidak 24 jam gitu. Jadi kita tahu kalau ini film hanya 90 menit, ya kita harus rajin-rajin bener yang bagus. Terus kita memang konsennya sih lebih ke perubahan sikap sih sebenarnya. Perubahan sikap. Kayak ini kan sesuatu yang merubah sikap kita juga. Dengan budaya baru ini kita ada video conference, ada macam-macam gitu. Itu yang pengen kita angkat. Sebenarnya COVID-nya sendiri itu mungkin hanya sekian berapa persen yang membuat orang akhirnya budaya sosial bukan di dunia, tapi ini kita lebih ke Indonesia. Indonesia kan berubah sama sekali.
yang tadi saya juga jelaskan bahwa orang Indonesia itu suka dengan silaturahmi. Kemana-mana dia, ya mungkin dalam sehari saja saya misalnya mau meeting nih satu tempat terus teman-teman ngopi yuk kita datang. Itu kan hilang sama sekali sekarang. Sebenarnya itu yang kita kepengen angkat. Selain ekonomi ya ekonomi pasti akan berubah ekonomi lah. Tapi budaya sikapnya itu yang kepengen kita lihatkan bahwa sebenarnya makhluk kasat mata ini bisa merubah semuanya gitu loh, Mbak. Selain kesehatan ya pasti ya, tapi merubah sikap semuanya itu aja sih. Iya, Mas Bari, kayak film Avenger ya, Thanos dalam menjentikan jarinya berubah semua langsung, Mas. Iya, kalau Thanos kan kelihatan fisiknya, ini kan nggak kelihatan. Lebih bahaya ya, Mas Barli. Lebih bahaya. Oke, makanya saya kasih, seminggu sekali itu saya sama teman saya bertiga selalu rapid test sama swab karena kita tahu pasti kita kan ke tempat-tempat yang kita nggak tahu ya risikonya gitu kan. Misalnya kayak yang ada kita ngambil gambar yang di jemaah yang di masjid yang di Kebun Jeruk gitu ya kan. Kita ke sana, kita nggak tahu itu yang di sekelilingnya atau terpapar kan kita nggak tahu. Jadi kita seminggu sekali, dan seminggu sekali itu kita selalu bercanda di antara bertiga ini kalau yang positif kita titip kamera yang satu ya. Buat cerita di dalam. Tapi alhamdulillah tiga-tiga sampai sekarang udah di rumah, alhamdulillah sih nggak apa-apa gitu. Negatif karena ya, alhamdulillah karena di mobil kita juga di kendaraan itu ada semprotan apapun kita campur gitu. Tapi bukan campur macam-macam, maksudnya ada semprotan kita mau masuk mobil, mau ngapain juga pakai prosedur itu yang dilakukan di Wisma Atlet. Oke, meskipun agak capek ya Mas Bari, harus semprot sana sini, cuci tangan terus-terusan, ya. ganti baju terus-terusan ya, mandi terus-terusan. Nah, ini suatu budaya baru juga, kita ke rumah orang itu dulu disediain minum sama ini kan, sama makanan. Sekarang disediain hand sanitizer. Hand sanitizer, oke. Nggak boleh salaman lagi kan Mas Bari? Iya, sama sabun. Baik, terima kasih. Mau ke Dokter Yusuf nih, untuk teman-teman boleh nanya ya, jika ada pertanyaan boleh chat atau diklik raise hand-nya. Sebelum saya ke penanya, saya mau tanya sekali nih ke Dokter Yusuf. Dokter, pernah nggak ada yang ibu hamil nih, kan dokter sebagai spesialis kandungan, ternyata dia terjangkit COVID-19, terus pengaruh nggak sih sama janinnya itu dokter? Terima kasih. Jadi pernah itu memang ada kasus, banyak ya kasusnya kita lihat bahwa pasien sebagai COVID atau sebagai PDP, kemudian hamil dan melahirkan. Tapi memang sampai ini kan penyakit baru sekali ya, penyakit baru sekali. Kalau misalkan kita lihat baru hampir kurang lebih 4-5 bulan dari mulai Desember. Jadi dari data yang ada di Cina maupun data yang ada di Eropa, terutama Italia, sampai detik ini tidak ada mekanisme transmisi atau penularan dari ibu hamil ke bayi yang secara di dalam rahim, artinya melalui peredaran darahnya atau melalui dari plasentanya gitu. Tapi masih mungkin terjadi akibat proses pada saat mungkin menyusui. Makanya pada ibu-ibu hamil pada ibu-ibu yang melahirkan dengan COVID itu, walaupun kita harapkan dan memang udah sangat-sangat kita edukasi untuk menggunakan masker dan menggunakan face shield ketika ketika menyusui bayinya. Tujuannya jelas adalah untuk menghindarin kontak antara virus ke ibu, ke bayi gitu. Itu sih. Sampai detik ini kita belum ada laporan sama sekali yang menjelaskan bahwa ada transmisi dari ibu ke janin di dalam rahim. Oke, terima kasih dokter. Kita sudah ada penanya nih, dokter dan Mas Barli serta Mas Danang, ada Rizal Maula. Mungkin boleh diaktifkan mic-nya, silahkan bertanya. Mas Rizal. Oke, silakan Mas. Oke, selamat sore Mas, dan salam silaturahmi kembali kepada semua. Saya mau sharing Mas, dan juga barangkali dari Eagle ini ada ide terkait edukasi terhadap masyarakat gitu, karena di tengah wabah COVID-19 ini kan masyarakat banyak yang khawatir terhadap penyakit dan lain sebagainya. Padahal di balik negatifnya COVID-19 itu ada hikmahnya gitu loh. Nah, barangkali bisa dibuat
film dokumenter terkait hikmah di balik pandemik. Salah satunya kayak apa ya? Ada hikmah yang bisa dibilang yang di berita itu, Mas. Dengan adanya apa ya COVID-19, jumlah ibu hamil itu lebih meningkat gitu, Mas. Nah, itu juga bisa dibuat film juga, menariknya di situ hikmahnya. Atau misalnya dengan adanya hikmah apa ya COVID-19, jadi keluarga bisa ngumpul yang awalnya bertengkar, akhirnya bisa serumah lagi karena nggak ada apa tempat tinggal yang ditempati lagi gitu. Yang misalnya kayak Bang Toib lah, bahasanya Bang Toib nggak pulang-pulang, akhirnya sekarang pulang gitu karena adanya COVID-19. Itu saja Mas, terima kasih dari saya dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi lebih ke sharing ya nih, mungkin Mas Barli mau menanggapi, Mas? Lucu juga ya Dok ya. Dr. Yusuf. Itu emang akhirnya jadi kayak fenomena juga kan ya. Iya. Perubahan perilaku juga itu kan. Jadi gini Mas Barli, fenomena betul. Seperti yang saat ini saya baru baca itu berita beberapa hari yang lalu bahwa di Cianjur angka kehamilan meningkat. Angka kehamilan meningkat selama pandemi. Kemudian yang menarik lagi yang seperti disampaikan tadi, bahwa dengan adanya pandemik ini, maka silaturahmi terutama suami istri yang tadinya Bang Toib bisa lebih erat. Nah, itu mungkin bisa juga jadi ide Mas Barli. Kenapa? Karena kalau misalkan saya lihat, kalau di Indonesia selama pandemik, ikatan keluarga menjadi lebih erat. Tetapi kalau misalkan kita lihat, ada penelitian di Cina. Jadi, di catatan sipil Cina, penelitiannya bahwa di Wuhan, itu setelah lockdown, angka perceraian makin tinggi. Karena apa? Selama mereka di lockdown kurang lebih 76 hari, mereka dengan tertekan yang luar biasa, sehingga karakter aslinya keluar gitu ya. Makanya ketika lockdown selesai, itu mereka sama-sama mengajukan perceraian gitu. Nah, mungkin fenomenanya akan berbeda antara Cina dengan Indonesia. Iya. Dengan itu bisa kita bandingkan gitu fenomena. Iya, benar. Beda budaya kali ya. Beda budaya, benar. Iya. Menarik ya Mas Barli, dapat ide lagi nih. Saya catat, maaf ya. Saya bisa juga Mas Barli kalau butuh talent, Mas. Tapi selain perubahan itu juga ada perubahan iklim kan, karena kan industri juga hampir 80% berhenti total kan di seluruh dunia. Jadi kayak ozon itu juga mulai ini lagi. Membaik ya. Menebal lagi kan. Menebal lagi. Cuma emang kita mungkin kalau saya kan sebagai Muslim lihat hikmahnya ini, kita mungkin harus sebagai manusia harus emang beberapa bulan ini harus diam dulu biar alam ini semuanya bekerja lagi kan. Kayak hujan ya sekarang udah mulai, dan kalau lihat Jakarta sekarang kan kalau nggak lagi hujan langitnya biru kayak kita di Indonesia Timur gitu. Iya. Hikmahnya sih gitu Mas Rizal kalau dari saya ya. Oke, siap. Terima kasih. Kita ke penanya selanjutnya ya. Kasihan ya, ada Mas Gama Narendra udah dari tadi dia mau nanya. Silakan Mas Gama, boleh dibuka mic-nya, open mic-nya. Silakan, Mas Gama Narendra. Halo, Mas Gama. Nggak ada suaranya nih Mas Gama. Udah dibuka tapi nggak ada suaranya. Oke, karena Mas Gama masih belum bisa tersambung, mungkin ada penanya yang lain, silakan bisa raise hand juga atau menghubungi kita lewat chat. Sambil nunggu, saya mau nanya sama Mas Yusuf lagi nih. Tadi saya tertarik sekali dengan ibu hamil ya Mas Yusuf. Kalau misalkan ibu menyusui, tadi kan ada kemungkinan tertular kan Mas Yusuf. Itu gimana untuk mencegahnya? Sedangkan banyak sekali nih teman-teman saya juga yang lagi menyusui gitu Mas. Ya, kalau misalkan seperti ini disarankan untuk selalu selalu harus menggunakan masker ketika melakukan aktivitas menyusui gitu ya. Itu kalau misalkan kondisinya adalah ibu ini diduga COVID atau COVID. Tapi kalau misalkan dia tidak confirm COVID ya perlakuannya akan seperti biasa gitu. Itu sih Mbak Ria. Oh, oke, siap. Jadi lebih kepada berhati-hati juga ya, seperti biasanya untuk menjaga anaknya ya, Mas Dr. Yusuf. Oke, terima kasih. Ini saya mau nanya Mas Danang nih.
Mas Danang, kira-kira Ya, nih Mbak. beberapa tahun ke depan kan akan jadi dokter seperti Dokter Yusuf nih Mas Danang. Amin. Kira-kira gimana nih, misalkan terjadi di Indonesia wabah seperti ini lagi, apakah Mas Danang bersedia menjadi garda terdepan? Atau udah siap nggak sih? Kalau ditanya siap nggak siap, harus siap, Mbak. Memang resiko pekerjaan juga sebagai seorang tenaga kesehatan harus mengabdi pada masyarakat untuk membuat masyarakat sehat gitu, apapun kondisinya. Saya ngeliat senior-senior, cerita-cerita dari guru-guru, dari dokter yang bimbing saya, ya justru wabah ini tuh merupakan suatu pengalaman, dan kalau kelak di masa depan ada, kita harus siap dan bisa mengendalikannya gitu. Jangan kayak sekarang kan mungkin masih pertama ya, jadi kesannya tuh kaget gitu, harus ngapain aja. Ya dengan saya menjalani hal seperti ini, terus belajar juga bagaimana wabahnya, harusnya kelak jadi dokter di masa depan bisa membantu meringankan penderitaan masyarakat saat ini karena wabah pandemi ini. Itu sih harapannya. Oke, siap. Memang namanya udah profesi, mau nggak mau harus siap ya. Mbak. Seperti Dokter Yusuf juga. Oke, ini ada yang mau bertanya lagi, Mas Agus Ramdan, mungkin boleh silakan. Selamat sore semuanya. Selamat sore. Selamat sore. Maaf tidak bisa memunculkan video nih, kayaknya jaringannya agak kurang bagus di saya. Mas Barli, apa kabar? Alhamdulillah Mas Agus, baik. Apa kabar? Baik juga. Aku mau nanya sama dokter ya. Ini kan ya buat yang lain juga monggo silakan kalau mau menambahkan soal kerelawanan ini ya tema kita. Jadi bagaimana SOP protokol COVID ini kita jalankan di tengah masyarakat. Kebetulan nih saya sebagai pribadi juga ya cukup aktif di lingkungan sebagai swadaya masyarakat. Di lingkungan itu kita bergiliran untuk menjaga pintu gerbang masuk nih. Jadi kan masing-masing lembaga ketahanan desa dipimpin oleh RT RW masing-masing memberdayakan masyarakatnya untuk menjaga pintu-pintu masuk agar memperkecil ruang gerak virus ini masuk ke wilayah masing-masing. Nah, ini musuh kita nggak terlihat masalahnya gitu. Jadi ketika kita mendapatkan giliran, let's say gitu ya, mobil itu semua mobil yang masuk di spot disinfektan itu ya dokter. itu bagaimana ya efektivitasnya untuk agar relawan ini bisa ya setidaknya bisa memperkecil ruang gerak penyebaran COVID ini, terutama buat dokter sih kayaknya. Apakah cukup efektif ya menyemprotkan disinfektan di setiap kendaraan yang masuk ke wilayah-wilayah, terutama di gerbang masuk biasa. Kalau saya kebetulan sudah 2 kali menjaga di sana di lingkungan saya sendiri ya, itu bagaimana ya? Jadi begini, Mas Agus Ramdan. Jadi kalau misalkan kita lihat melakukan proses disinfektan itu, kita melakukan membunuh atau berusaha mengeliminir dari mikroorganisme atau virus yang ada di permukaan benda-benda padat atau benda-benda mati, gitu kan ya. Nah sekarang kita lihat di udara sama sekali nggak ada virus corona, ya kan? Yang ada dia mekanismenya adalah melalui droplet. Droplet ini berarti dia akan nempel di permukaan. Gitu. Nah kalau misalkan kita lihat karakteristik dari virus ini sama juga seperti kakaknya. Jadi sama juga jenis virus kakaknya yang lama itu seperti SARS-CoV, virus SARS yang lama dengan MERS ya. Itu kurang lebih hampir 3 jam di permukaan dia sudah mati virusnya gitu. Nah, kalau misalkan saya mau tanya nih efek menyemprot mobil dengan disinfektan itu apakah seluruh permukaan mobil atas sampai bawah atau hanya samping atau area-area tertentu saja gitu? Hanya atasnya saja, karena kan dia posisinya ada cuma di atas gitu. Nah, masalahnya kan. Kaca yang kembali ini sih. Justru karena itu,
Justru karena itu sangat tidak efektif kan, itu sangat tidak efektif. Kemudian siapa juga yang akan menyentuh area atap dari mobil gitu. Betul Ya juga kan? ya. Ya kan, siapa juga? Karena mekanisme transmisinya, penyebarannya seperti saya bilang tadi, droplet yang melekat di kaca mobil, kita pegang dengan tangan, kemudian tangan kita tidak kita cuci sebelum ketika melakukan pengusapan di hidung atau memegang mulut. Prosesnya kan begitu. Tapi kalau misalkan di atap mobil itu kita hanya membuang uang saja, membuang uang warga untuk membeli disinfektan yang pada akhirnya tidak ada efektivitasnya. Coba kita tanya kepada Mas Barli yang hilir mudik masuk ke rumah sakit Wisma Atlet, which is Wisma Atlet itu banyak virus coronanya. Pernah nggak mobil disiram pakai disinfektan di sana? Tidak. Nggak pernah, gitu kan. Artinya ngapain kita menghabiskan biaya yang tidak perlu. Ya kan? Itu mungkin jawaban saya, Mas Agus Ramdan. Jadi kita mengikuti protokol pencegahan itu, ngikutin protokol yang sudah dikeluarkan oleh WHO, CDC, dan gugus tugas COVID Indonesia, dan Kementerian Kesehatan. Apa aja itu? Cuci tangan dengan air sabun dan air yang mengalir, kemudian physical distancing, menggunakan masker ketika melakukan aktivitas di luar rumah. Itu aja cukup kita dapat terhindar dari COVID. Itu saya kira, Mas. Ya, terima kasih. Bagaimana Mas Agus? Tapi memang bukan Cukup. hanya, ya tambah sedikit. Jadi tugas kami relawan itu tidak hanya melakukan penyemprotan aja, karena saya tahu mungkin itu juga efeknya kecil sih. Tapi ya kita mensosialisasikan penggunaan masker, kemudian jaga jarak, kayak gitu ya. Jadi orang yang tidak memakai masker, kita suruh terbalik, nggak boleh masuk tuh di lingkungan. Ya, Kalau yang saya lakukan begitu ya bagus. kemarin. Itu bagus tuh, Mas. Itu bagus banget itu. Itu memang betul-betul mengedukasi. Di selain mengedukasi, law enforcement juga penting. Karena edukasi tanpa adanya law enforcement, itu hasilnya akan sia-sia. Ya. Terima kasih. Oke, terima kasih Mas Agus. Kembali ke Mas Gama Narendra, sudah ada? Halo. Iya, oke. Halo Mas. Silakan Mas Gama. Mbak, maaf, komputerku nggak ada webcamnya. Iya, nggak apa-apa. Silakan. Ya, mungkin ke Mas Barli dan Pak Dr. Yusuf ya. Mas Barli, di season ini kan juga banyak film-film. Di season ini kan banyak filmmaker juga tuh. Dia juga mungkin tertarik membuat cerita tentang COVID nih, Mas. Nah, tapi kadang yang terjadi di filmmaker itu, mereka kadang ngegas terus tuh. Nah, kadang lupa dengan safety-nya, Mas. Ada nggak, Mas, tips biar mereka bisa ngerem, Mas, ketika liputan-liputan COVID ini, gitu. Nah, buat Pak Dr. Yusuf, hampir sama sih, Pak Dokter. Tipsnya bagaimana sih ketika ada filmmaker yang mungkin dari sisi pengetahuan tentang penanganan COVID ini kurang, tapi dia punya rencana buat membuat film dokumenter tentang COVID, gitu. Gitu sih. Terima kasih. Oke, terima kasih Mas Gama. Silakan, mungkin ini juga bisa bermanfaat untuk Mas Danang ya ketika menyampaikan bantuan-bantuan. Gimana nih kira-kira Mas Barli sama Dr. Yusuf cara teraman supaya tetap produktif tapi tetap aman gitu, tetap sehat. Silakan. Sebenarnya sih kalau saya sih kembali ke pribadinya sendiri ya. Emang sih ya. Begitu kita di belakang kamera, kanan kiri kita, belakang kita nggak mau tahu. Itu emang udah ini ya, udah kayak kamera itu mempunyai ini sendiri sih, kayak energi sendiri. Kalau saya di depan kamera, lagi ngobrol kamera juga seakan seperti itu. Tapi begitu saya udah memikir ini film untuk apa sih sebenarnya? Kalau gambar ini bisa bermanfaat untuk semua, untuk orang, ya kita nggak perlu juga mati-matian juga, Mas, gitu loh. Mas Gama. Kita kan punya film time. Apapun yang kita lakukan, kalau di film dokumenter, itu kan kita punya film time dan kita punya treatment. Di treatment itu kita butuh apa? Adakah ini shot yang tiba-tiba kita harus masuk ke zona merah untuk wawancara pasien segala, itu menjadi poin tertentu? Ada beberapa kemarin di Rumah Sakit Persahabatan ada teman-teman media yang akhirnya dia masuk ke sana terus dia akhirnya
diisolasi 14 hari karena kebutuhan gambar ya. So, oke, kalau dia udah punya niat untuk seperti itu, tapi kadang-kadang kita kalau saya memikirkan film ini mau dibuat seperti apa. Soalnya kita kan kolaborasi, nanti ada editor, ada produser atau apa. Kadang-kadang editor begitu kita udah jungkir balik sampai berdarah-berdarah, shot itu nggak dipakai. Dia cuma bilang ini jelek, kalau dimasukin nggak nyambung. Nah, maksud kita kalau di filmmaker di dokumenter, hal-hal seperti itu yang harus kita ini untuk apa? Kayak ini apa? Editing thinking-nya. Editing thinking. Kadang-kadang menarik ada sesuatu momen, apalagi sekarang lihat seksi orang pada pakai baju hazmat ya di. Kita kepengen masuk ke dalam sana. Oke, kalau itu mereka baru bersiap-siap sebelum masuk, itu masih aman. Tapi kalau mereka baru keluar, itu kan kita nggak tahu dia pembawa atau tidak ya dok ya. Ya. Kayak begitu-gitu sih. Sebenarnya lebih ke konsep kita, gitu. Kalau dari saya sih gitu, Mbak. Jadi kalau Oke, misalkan silakan Pak Dokter. Dari saya Mbak Ria ya. Jadi sarannya sih sebenarnya dilihat dari tujuan dan seberapa besar manfaat dari apa yang akan dikerjakan. Kemudian kepada filmmaker yang akan melakukan, yang memproduksi, tetap aja prinsipnya tidak akan pernah berubah gitu. Apakah dia seorang filmmaker atau non filmmaker, prinsip pencegahan COVID tadi tetap dia harus pegang teguh gitu. Kalau seperti Mas Barli memproduksi film dokumenter saat ini, mungkin mereka hanya 3 orang dan mungkin mereka tetap bisa berjarak lebih dari 1 meter ketika mereka memproduksi gitu kan. Tapi kalau misalkan dalam jumlah kelompok yang lebih besar, itu sangat tidak disarankan. Kemudian prinsip-prinsip yang lain seperti saya bilang tadi adalah sudah tahu tuh area mana yang akan dimasukin. Kemudian juga jangan area ini sudah area merah, kemudian tetap untuk masuk seperti yang disampaikan Mas Barli. Siap untuk diisolasi 14 hari, tapi kan produktivitasnya selama 14 hari hilang. Comparable nggak dengan hasil yang didapat gitu misalkan, ya kan? Nah itu tadi sih Mbak Ria. Oke, jadi tetap jaga kesehatan ya dok, jangan asal gas-gas saja. Ya. Oke, nah ini untuk Mas Danang nih ada pertanyaan dari Via. Mas Danang, ada nggak sih anak-anak NGT, Nutrisi Garda Terdepan ini yang terkena COVID sejauh ini akibat memberikan bantuan mungkin ya? Terus apa nggak takut gitu berhubungan langsung dengan mereka? Terima kasih. Iya. Alhamdulillah sampai saat ini nggak ada, Mbak. Ya, nggak ada karena mungkin kita juga belum diperiksa ya. Tapi nggak ada yang bergejala sih sejauh ini. Karena kita selalu menerapkan prosedur yang sesuai gitu. Kalau mau ke rumah sakit, kita pakai masker, ada baju gantinya gitu. Jadi semacam jas lab kita pakai sarung tangan. Terus kita cuma sampai zona buat pemberian nutrisinya aja gitu, buat pemberian donasi, nggak sampai masuk ke zona merahnya gitu. Terus sampai balik lagi ke kantornya, ya kita sedia hand sanitizer, cuci tangan pakai sabun gitu. Ya, jadi benar-benar dilakukan sih protokol kesehatan yang diterapkan gitu. Sejauh ini sih nggak ada yang kena gitu, nggak ada yang positif. Dan ya kita jadi tetap berani gitu untuk melakukan kegiatan-kegiatan relawan ini, Mbak. Semoga kedepannya juga akan tetap begini gitu. Amin. Iya, amin. Semoga tetap sehat ya Mas Danang. Mungkin bisa sekali-sekali cek Mas Danang karena katanya kan ada yang tidak terkena, tidak ada gejalanya tapi ternyata terkena gitu ya dokter. Betul, Mbak. OTG istilahnya Mbak, orang tanpa gejala. Orang tanpa gejala itu. Tanpa gejala. Nah, Pak Dokter nih tentang OTG itu kira-kira gimana Pak Dokter untuk kita mensiasatinya? Apakah kita harus cek atau gimana? Jadi gini, sekarang ini sampai detik ini kita itu belum punya kemampuan untuk melakukan testing untuk semua populasi. Jadi kemampuan yang bisa dikerjakan saat ini adalah
yang dikerjakan hanya pada orang-orang yang punya keluhan atau orang-orang yang punya riwayat kontak dengan yang confirm. Itu yang kita lakukan tes. Sementara ada potensi OTG ini tidak melakukan kontak, ya kan? Kemudian tidak punya riwayat kontak, tapi dia positif, tapi tidak ada gejala. Karena lihat, kalau misalkan kenapa sih OTG ini bisa terjadi? Pertama imun mereka bagus dan tingkat virulensi COVID ini SARS-CoV ini tadi tidak begitu kuat, sehingga ketika menginfeksi mereka, imunitas mereka masih sanggup untuk melawan, tetapi pada satu tertentu kondisinya tetap menang si virus, tapi tidak menimbulkan gejala gitu. Itu kondisinya gitu. Sehingga kalau yang gejala positif, imunnya udah hancur lebur dibuat oleh si virus gitu. Nah, bisa jadi hal ini terjadi kan tanpa ada riwayat kontak sebelumnya. Misalnya dia menyentuh permukaan deh. Ketika dia pergi dari Bogor ke Jakarta gunakan komuter, di tengah jalan ada orang yang COVID tapi tidak sadar dirinya COVID, tetap melakukan perjalanan, dia batuk atau bicara, keluar virusnya, nempel di dinding, dan kemudian ketika nggak sengaja dipegang oleh orang yang sehat tadi, dan dia tidak tahu bahwa dia sudah terkena. Gitu. Kita tidak punya kemampuan untuk melakukan tes itu, kecuali pada orang-orang yang kita masuk ke dalam kriteria screening. Gitu. Ya kan? Nah, bagaimana cara menghandle orang-orang seperti ini? Caranya cuma satu, tetap melakukan physical distancing, kemudian tetap menggunakan masker, itu aja gitu. Jadi kita juga jangan terlampau paranoid, ya kan? Jadi saya saat ini setelah 1,5 bulan Indonesia terserang COVID, satu yang ingin saya sarankan, kita sudah harus bisa bersahabat dengan COVID ini. Kita tetap bisa melakukan aktivitas tanpa terserang atau terinfeksi virus COVID, caranya ikut tetap proses-proses protokol pencegahan COVID. Gitu. Terima kasih dokter. Ada satu pertanyaan lagi nih. Sebelum kita tutup sesi tanya jawabnya ya, dari Mas Ahox Nugroho. Silakan Mas Ahox, ada? Boleh dibuka mic-nya? Mas ya, Ahox. Halo. Oke, silakan. Ya, halo. Saya mau bertanya kepada Pak Dr. Yusuf ya, sama Mbak Barli mungkin. Jadi yang ingin saya tanyakan adalah, halo, kok mati? Ya, untuk dokter dulu, sebenarnya saya sempat melihat atau membaca di beberapa media dan beberapa studi kasus bahwa sebenarnya yang orang takut sebenarnya bukan di coronanya gitu, tapi beberapa penyakit yang lainnya seperti halnya kayak TB, terus DB. Menurut angka dan jumlah kematian, jumlah kasusnya sangat banyak sebenarnya daripada corona sendiri gitu. Nah, kemudian bagaimana pendapatnya dokter terkait dengan pandemi yang ada ini? Jujur saya sudah mengisolasi diri itu sejak Februari karena waktu itu ada teman dari Denmark mau datang ke Indo dan ada kabar di sana udah situasinya udah kacau gitu kan, akhirnya nggak jadi. Nah, sebelum Indonesia waktu itu banyak kasus gitu, akhirnya saya melihat dengan berita, kemudian saya ngikutin hampir setiap hari grafik dari penambahan kasus gitu. Saya berpikir bahwa wah ini bisa jadi dalam waktu 3 atau 4 hari ini sudah, waktu itu masih belum ratusan sih, masih sedikit gitu. Ternyata bisa langsung rise up tinggi sekali gitu. Nah, ini yang saya tanyakan sebenarnya apa sih yang menyebabkan rise up-nya terlalu tinggi gitu, terlalu cepat gitu. Bahkan melihat karakteristik penduduk di Indonesia sendiri, saya nggak begitu yakin gitu dengan adanya penurunan atau penyempitan penyebaran dari COVID-19 ini sendiri gitu, karena melihat di luar masih banyak yang ya don't care lah, tidak peduli dengan bahayanya virus ini atau gimana. Kalau saya sendiri, saya jujur menganggap virus ini bahaya gitu, karena tidak terlihat, kita tidak tahu apakah kita kena atau tidak atau gimana ya gitu. Seperti itu sih. Terus kalau buat Bang Barli, kira-kira ya
selama Bang Wali di lapangan sebagai filmmaker sedang membuat sebuah cerita tentang pandemi ini, menurut Bang Barli apa yang sampai lihat di lapangan dengan apa yang terlihat di media atau di publik ya terkait dengan berita, mungkin terkait dengan video atau segala macam, itu memang benar-benar terjadi di lapangan atau ada beberapa yang itu tertutupi gitu kan ya, tertutupi secara jadi tidak disebarluaskan, misalkan ada kasus ini tidak disebarluaskan atau memang keadaannya seperti itu gitu. Dan yang terakhir, kenapa ini buat semua boleh sih, kenapa Indonesia tidak melakukan tes secara massal? Ini saya nggak tahu ya kenapa gitu. Karena yang ada, kasus yang ada itu kan hanya karena track, terus orang yang benar-benar kena dari track record ke sana kemari, kemudian ya saya melihat ada beberapa tes gitu ya. Cuman kenapa kok tidak misalkan per kelurahan deh kita tes semuanya gitu. Kenapa kok hanya sebagian saja atau orang yang merasa sakit? Karena jujur kemarin saya sama kakak itu kan habis dari Malaysia. Waktu itu masih belum masuk gitu kan. Kemudian kita mau tes nih gitu. Kan takut sendiri ya, masuk dalam hati takut tuh jangan-jangan kita kena nih, kan nggak tahu juga. Nah ternyata di rumah sakit itu kita juga tidak dilayani dengan baik dan kita suruh bayar gitu kan, 1,5 juta untuk bayar tes COVID ini. Baru kalau kena gratis. Nah ini kena, saya nggak tahu, ini fenomenanya lumayan lucu gitu bagi saya. Kemudian di tempat saya juga itu di Kalimantan, awalnya orang menganggap itu nggak mungkin sampai sini. Tapi akhirnya ketika Malaysia kena dan waktu itu terbawa dari gua, setelah 1 minggu orang itu kena dan tes itu baru keluar 2 minggu setelahnya. Setelah orang itu sudah dinyatakan positif dari Sulawesi balik ke Kalimantan, belum ada tes, baru tes itu keluar 2 minggu, akhirnya sampai sekarang itu cepat sekali, hampir 40 lebih yang sudah positif. Tapi belum ada yang meninggal, masih kalau yang sembuh sekitar 2 gitu. Nah, ini sih yang saya tanyakan. Terima kasih. Terima kasih Mas Ahol. Silakan mau dokter dulu atau Mas Barli? Monggo, Dokter jawab dulu ya mungkin. Ya, makasih Mas Ahok. Pertanyaannya kalau nggak salah tadi, kalau saya panjang banget ya, jadi saya susah untuk meresum. Pertama mungkin kenapa virus ini dianggap berbahaya gitu ya, dibandingkan dengan penyakit-penyakit yang populasinya juga besar seperti TBC dan demam berdarah gitu. Pertama ya kalau misalkan kita lihat dari sisi agresivitas, virus ini memang mudah sekali untuk menular. Transmisinya begitu cepat gitu. Dengan kondisi yang seperti ini dan juga dilihat bahwa ini adalah karakter virus yang baru dan belum begitu banyak orang memahami tentang karakter jenis virus ini gitu. Nah, yang ketiga problemnya adalah masalah sistem infrastruktur kita yang rentan. Jadi karena agresivitas transmisi atau agresivitas penyebaran virus yang luar biasa cepat di antara suatu komunitas, di mana sistem kesehatan di komunitas tersebut sangat ringkih seperti negara kita, ini akan menjadi sesuatu yang sangat berbahaya terkait nyawa manusia gitu. Itulah yang terjadi saat ini. Kalau saja sektor informal seperti tukang gorengan, tukang gojek, kemudian orang-orang yang pekerja sektor informal saja ya, tukang bangunan, terkena COVID, kita suruh mereka untuk isolasi 14 hari, sementara mereka tidak punya uang untuk makan dan anak-anak istrinya tidak punya beras untuk dimakan pada hari itu. Mereka kita suruh isolasi, mereka tidak akan pernah mau. Ya kan? Akhirnya apa? Mereka tetap melakukan aktivitas untuk mengisi perut mereka. Akhirnya apa? Transmisi nggak akan pernah bisa putus. Inilah bahayanya gitu. Inilah bahayanya yang mungkin terjadi di Indonesia gitu. Apabila sektor itu sudah terkena. Karena apa? Kalau kita lihat, satu-satunya negara, kalau misalkan dari pandangan pribadi saya, satu-satunya negara yang di dunia ini yang siap dengan pandemik ini adalah Jerman. Iya kan? Walaupun angka kasus COVID-nya tinggi, tetapi tingkat kematiannya itu di bawah 1%.
Kalau misalkan kita bandingkan dengan kita saat ini sekitar hampir 6,7%, iya kan? Itu luar biasa sekali gitu. Karena apa? Ketika pemerintah Jerman memberikan izin membangun rumah sakit di Jerman, mereka akan menghitung antara jumlah ventilator atau jumlah ICU dibandingkan dengan populasi. Itu yang mereka kerjakan gitu. Sementara kan kita tidak. Kan kita belum punya kemampuan ke arah sana. Nah, yang kedua adalah kenapa tidak dilakukan tes massal? Masalahnya kembali lagi. Masalahnya adalah kita tidak punya cukup dana untuk ke sana gitu. Makanya kalau misalkan kita mau ya mungkin tidak bisa saya sebutkan di sini. Ya kalau misalkan mau fair-fairan seperti hari ini kita baca media bahwa di Wuhan tadinya sudah 32 hari tidak mendapatkan kasus baru, tapi dalam beberapa hari ini lonjakan kasus baru sudah ditemukan, mereka merencanakan untuk melakukan tes untuk seluruh warga Wuhan dalam 10 hari ke depan. Jadi bandingkan 11 juta orang dalam 10 hari akan dilakukan PCR test. Bukan rapid ya, tapi PCR test gitu. Nah, luar biasa sumber daya yang dikeluarkan untuk itu. Nah, apakah kita mampu untuk melakukan itu? Saya kira sih tidak mampu saat ini kita untuk mengerjakan itu. Karena populasi kita itu hampir 267 juta jiwa. Dan proporsi antara jumlah tes dengan jumlah populasi saat ini, kita itu relatif yang paling rendah dibandingkan negara-negara yang lain. Gitu. Seharusnya kita tidak sampai di angka 100. Kalau nggak salah ini sekarang 160 ribuan jumlah tes yang dikerjakan dengan yang positif hampir 14 ribuan lebih gitu ya. Nah itu sebenarnya tidak proporsional. Untuk mengejar angka proporsional itu sulit. Pertama terkait masalah dana, yang kedua terkait masalah ketersediaan barang yang ada di market gitu, yang memang semua orang berebut untuk mendapatkan itu. Itu kali Mas Ahok pendapat saya. Oke, terima kasih Mas Dr. Yusuf. Kita langsung ke Mas Barli ya, karena waktunya sudah mau selesai nih. Oke, Mas Barli silakan. Kalau saya sih Mas Ahok, saya sih tidak mau tahu juga sih sebenarnya dengan pemberitaan yang sekarang ya. Karena kan film saya takut kena radiasi lah dari kita nggak tahu. Ini ada ratusan ada puluhan berita media online, ada beberapa media televisi gitu kan, yang kadang-kadang pemberitaannya saling tumpang tindih kan. Nah, film saya sebenarnya berencana mau menetralkan itu, tapi dari segi cerita kita ya. Kita sih sebenarnya nggak mau ngurusin itu hoax atau tidak ya. Paling kalau kita dapat berita apapun, kita akan konsultasi dengan pihak dari TNI atau dari BUMN, pokoknya dari teman-teman yang ada di Wisma Atlet sih sebenarnya. Kalau itu nggak benar kok gitu. Oke, datanya ada nggak? Ada. Ya udah, kita hanya butuh itu aja sebenarnya sih, Mas. Itu aja sih, Mbak. Kalau dari kami, film kita nggak mau ada tercemar berita-berita seperti itu gitu. Siap, Mas Barli. Kembali ke ide awal ya, Mas Barli, tentang perubahan budaya ya. Iya, perubahan sikap. Perubahan sikap, perubahan budaya baru lah istilahnya ya, Mas Barli. Nah, sebelum kita closing nih, karena waktunya memang tidak panjang, mohon maaf sekali kepada teman-teman atau partisipan yang lain yang tidak sempat bertanya. Nah, saya mau kasih pertanyaan terakhir buat Mas Danang, bukan pertanyaan sih, tapi lebih ke bagaimana nih memotivasi untuk teman-teman di luar sana yang seumuran kita, yang masih muda ini gitu, Mas Danang, untuk bisa menjadi relawan, untuk bisa turut membantu, bukan hanya mencecar saja gitu ya, ini gimana sih, bla 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 segala macamnya, tapi juga berperan ya, andil dalam penuntasan pandemi COVID-19 ini. Ya, sekali mungkin bisa disampaikan juga Mas Danang, jika ada yang mau berdonasi ke NGT, kemana gitu. Ya, baik Mbak. Ya, pertama kita harus sadari bahwa tugas ini bukan cuma pemerintah aja gitu yang harus bertindak. Semua saat ini sedang dalam kondisi yang sama. Pemerintah, masyarakat harus saling bergotong royong, harus saling bahu-membahu untuk mengatasi pandemi ini gitu. Jadi untuk
kaum muda yang sering mengeluh, pengen main, pengen keluar untuk beraktivitas seperti biasa, mungkin ditahan dulu niatannya, terus kita tetap patuhi protokol kesehatan, tetap social distancing, karena memang seperti yang tadi sudah dikatakan oleh Dr. Yusuf ya, virus ini tuh akan tetap ada dan kita harus bisa bersahabat gitu dengan mereka, dengan virusnya gitu ke depannya. Jadi kalau misalnya kita bisa membiasakan diri untuk melakukan hal seperti ini, mungkin ketika kurvanya sudah mulai melandai, ketika sudah tidak ada ditemukan kasus baru lagi, ya kita bisa beraktivitas seperti biasa lagi dalam kehidupan normal yang baru gitu, yang bersahabat dengan virus COVID-19 ini gitu. Jadi kalau misalnya memang tidak betah gitu di rumah aja, mungkin bisa melakukan hal-hal positif lainnya, bisa menggali hobi baru, bisa bercengkrama dengan keluarga. Ya, kalau misalnya mau ikut kegiatan relawan, boleh ikut berdonasi juga gitu. Kalau misalnya mau ikut donasi ke Nutrisi Garda Terdepan, membantu pemenuhan nutrisi tenaga medis, saya lupa linknya, mungkin bisa dibuka Instagramnya aja, Instagram nutrisi di @nutrisigardaterdepan. Kita ada Instagram, Twitter, LinkedIn, ada websitenya juga, semua Nutrisi Garda Terdepan. Di situ ada link donasinya, nanti akan nyambung ke platform donasi. Kira-kira itu sih Mbak, kalau misalnya mau ikut berdonasi. Kalau mau jadi relawan juga bisa hubungi public relation kami yang di Nutrisi Garda Terdepan di Instagramnya. Kira-kira itu sih Mbak. Terima kasih Mas Danang. Jadi tetap produktif tapi tetap menjaga kesehatan, dan kalau misalkan mau berdonasi atau menjadi relawan boleh dihubungi langsung ke Instagramnya ya Mas Danang. Iya. @Nutrisi Garda Terdepan. Nah, untuk teman-teman juga boleh nih, selain berdonasi untuk para tenaga medis, bisa juga berdonasi untuk para pekerja film nih ya Mas Barli ya. Boleh juga didonasikan ke Eagle Merekam dari Rumah, rekening BCA KPU Puri Indah dengan nomor rekening 2883279.000 atas nama Yayasan Eagle Mandiri. Jadi supaya bisa memberdayakan para pekerja film dokumenter Indonesia yang terdampak COVID-19 juga. Seperti itu. Nah, pertanyaan yang terakhir, terima kasih dulu sebelumnya saya kepada Mas Danang, kepada Dr. Yusuf, dan kepada Mas Barli. Mas Barli, kira-kira kapan nih rilis filmnya dan bisa ditonton nggak? Ada suaranya? Oh, oke. Ya. Suara saya masih terdengar ya? Masih. Oke. Mas Barli, kira-kira filmnya nih rilis kapan dan kira-kira kita semua bisa nonton nggak sih, atau mungkin hanya orang-orang tertentu saja? Masih lama Mbak, karena kan kita sampai COVID ini selesai, kepengen lihat paling tidak setahun atau 6 bulan COVID ini, dari PSBB ini dibuka sampai kita benar-benar sebenarnya tidak clear ya, maksudnya dengan ada kehidupan normal lagi, baru kemungkinan itu film itu bungkus Mbak. Karena kan ini kita punya filsafat dari kemarin ngobrol, ibaratkan kita ini sekarang membuka kotak Pandora ya, yang isinya itu ada kematian, ada wabah, dan ada musibah. Tapi ada satu di dalam kotak itu yang tertinggal buat kita sebenarnya, yaitu harapan. Itu misi film kita Mbak. Baik, terima kasih Mas Barli. Tapi pastinya kita bisa nonton ya Mas ya? Insya Allah, karena masih panjang. Oke. Baik, karena waktu yang terbatas, mohon maaf sekali dan terima kasih kepada para partisipan yang sudah bergabung. Terima kasih juga kepada para narasumber kita yang sudah bergabung. Mohon maaf untuk pertanyaan-pertanyaan yang belum bisa dijawab karena waktu yang terbatas. Jadi yang saya ambil kesimpulan dari diskusi kita kali ini, pandemi COVID-19 ini memang merubah struktur masyarakat kita ya, merubah sosial kita, dan ada budaya-budaya baru yang muncul. Tetapi saya mengambil dari quotes-nya Mas Barli nih, manusia itu mungkin diminta untuk diam dulu sekarang agar alam menyembuhkan diri, agar alam yang bekerja, dan manusia bisa lebih introspeksi diri ya.
Untuk teman-teman yang berada di luar, untuk Dr. Yusuf, untuk Mas Danang, untuk Mas Bari juga, stay healthy, jaga kesehatannya. Untuk teman-teman yang lain juga, semoga kita sehat selalu ya. Semoga Tuhan selalu memberkati dan membersamai kita. Selamat beribadah.